Oke, kita lanjut bab 3 tentang struktur organisasi bisnis dan cara hitung manpower plan, gitu ya. Nah, ini mindset struktur organisasi nih, mindset struktur organisasi. Ini tim kami nih, pertumbuhan omset menuntut owner membangun organisasi. Organisasi dibuat untuk mencapai target omset. Itu ya. Jadi yang pertama itu target omsetnya dulu, baru dibuat organisasinya tuh. Bisa organisasinya di organisasi intinya bagus, tapi anunya harus di ini dulu juga. Tentukan target omset dulu, baru buat organisasinya gitu. Kalau untuk unit bisnis kecil. Ini macam-macam struktur organisasi nih. Saya akan bahas dulu macam-macam struktur organisasi. Nih, struktur organisasi belum pernah bisnis. Orang yang belum pernah bisnis, startup atau profiting mesti kayak gini nih. Owner punya crew outlet. Marketingnya owner, keuangannya owner, ordernya owner, operasionalnya owner, pelayanan konsumennya owner, produk knowledge-nya owner gitu. Atau malah ownernya nggak ada. Owner yang sesungguhnya karyawan. Siapa yang pernah ngalami struktur organisasi ini? Superman, ngacung. Nih, yang pernah ngalami, ayo. Ini ya. Masya Allah, banyak sekali Mbak Septi. Gimana kabar? Jadi pindah apotek nggak? Apoteknya jadi pindah tuh, bangun sendiri tuh Mbak Septi ya. Bu Suci ya. Alhamdulillah jadi ya Mbak. Termasuk jadi OB. Termasuk jadi driver gitu juga ya. Oke. Terus nih, lanjut. Struktur organisasi, orang-orang mulai profiting, sistemasi, mulai membuat tim. Nih, owner, ada crew outlet ditambah, kamu bertugas crew outlet 1 tambah kamu tugasnya keuangan ya. Crew outlet 2 kamu tugas utamanya selain melayani purchasing. Crew outlet 3 kamu tugasnya selain crew outlet juga SDM. Crew outlet ini kamu tugasnya selain ini marketing gitu ya. Nah, itu tugas dari tugasnya ini, pembagian tugasnya mulai seperti itu tuh. Kemudian tugas owner pada saat ini itu membuat sistem-sistem agar si leader yang nanti menggantikan kita, dia nantinya bisa bekerja dengan baik, bekerja dan belajar satu persatu menyelesaikan sistem. Seperti sistem keuangan, sistem purchasing, sistem SDM, sistem marketing gitu. Satu sistem jadi delegasikan ke crew outlet. Satu sistem jadi delegasikan ke purchasing. Satu sistem jadi delegasikan ke SDM. Satu sistem jadi delegasikan ke siapa gitu. Delegasikan gitu. Itu. Nah, nanti dari orang yang mendelegasikan itu diajari semua, itu yang siapa berbakat sini. Kita akan lihat itu, oh ini yang leadernya ini nih, dia jadi leader gitu. Itu kita akan tunjuk gitu. Nah, ini kita mulai nih. Kalau dari istilahnya ini Superman, tapi ada Wonder Woman, ada Batman gitu. Itu. Nah, ini kemudian sistem organisasi, sistemasi nih, mulai memiliki leader atau store manager gitu. Maka owner itu komunikasinya sama store manager tuh. Ya, udah mulai Avenger itu yang siapa? Yang Shield itu yang matanya dibuntu itu kan ketuanya itu ownernya mungkin ya. Ownernya Shield mana? Ownernya Avenger gitu. Terus ada store manajernya Captain America. Terus ada Iron Man, crew outlet ya, misalnya. Itu crew outlet bagian keuangan, crew outlet bagian purchasing, crew outlet bagian SDM, crew outlet bagian marketing. Itu store manajernya dulu nih yang kita nih. Itu. Nah, tugas owner memantau sistem yang telah kita buat berjalan sebagaimana mestinya dan mendorong store manager kejar target.
mulai tim kader ditandemkan dengan orang profesional. Ini bisa nih, mulai nih coba store manajernya kita tandem dengan bisa, atau kru outletnya kita tandem nih, yang keuangan kita cari itu, atau yang jangan orang profesional dulu, staff gitu, staff keuangan akuntansi itu juga bisa gitu. Pokoknya tidak kaku ya, ini pemahaman aja nih. Kalau kru outletnya nggak bisa, kalau tidak ada semua orang yang bisa bagian keuangan, ya cari staff keuangan aja gitu, itu bisa. Kalau nggak ada kru outlet yang berbakat di SDM gimana? Ya cari staff aja itu, staff HRD gitu, orang psikolog gitu, yang belum berpengalaman, suruh belajar dia. Nah ini struktur organisasi duplikasi nih, mulai nih. Organisasi duplikasi itu owner atau partner bisnis sama partner bisnis ini sudah mulai, teman-teman harus cari partner bisnis kalau ketika duplikasi ini. Itu masing-masing pimpinan punya anak buah itu. Store manager atau tim dan tim kader, ada pertanyaan sebentar. Store manager dan tim kader apakah berbeda orang, Mas? Ya, tim kader itu ada salah satunya store manager. Kemudian ada nanti keuangan, ada marketing, itu ada, itu tim kadernya itu. Tim kader itu orang yang dekat dengan kita dan tidak bekerjanya teknis. Ya bekerjanya teknis tapi spesialis gitu ya. Yang dia bisa mikir, bisa mencapai target gitu. Nah, struktur organisasi duplikasi nih, owner, partner bisnis, ada keuangan, HRD, purchasing, operation, development, marketing gitu. Kemudian masing-masing pimpinan punya anak buah, orang profesional mulai ada. Nah ini yang mulai menjadi sindrom love baby nih. Kalau apoteknya udah gede atau apoteknya udah banyak gitu, kadang kalau mau diserahkan ke store manager orang-orang baru gitu, itu nggak percaya itu. Yang di sini ini mulai sindrom love baby nih. Ini yang paling berat. Di sini sindrom love baby-nya paling berat. Yang paling bisa menguasai bisnis saya itu adalah saya sendiri. Orang lain nggak ada yang bisa lebih baik daripada saya. Itu sindrom love baby. Apalagi orang yang punya anak yang mau di second generasikan. Wah, sindrom love baby-nya dia nggak percaya dengan anaknya, karena anaknya juga nggak bisa membuktikan gitu kemampuannya. Itu. Maka ini sindrom love baby ini berat sekali ketika owner menyerahkan tampuk kepemimpinan pada store manager itu. Kadang yang menjadi bahaya adalah owner itu melangkai wewenang store manager, langsung ngatur kru outletnya. Itu bubar, rusak tatanan organisasinya. Sindrom love baby ya, bertahun-tahun anaknya udah kita besarin, omsetnya kita ini, apalagi cuma satu outlet itu, lalu pimpinannya kita serahkan ke store manager. Harusnya kan kita owner itu mendampingin store manager ini agar bisa menjadi seperti kita, tapi enggak. Ketika store manajernya itu, makanya store manager ini harus benar-benar kita pilih, karena kita harus mendampingi dia terus nih. Tapi kita nggak boleh berinteraksi dengan kru outlet bawahannya. Yang berinteraksi adalah store manajernya nih. Itu molak-malik, kita pengen mencampuri store manager kita, pengen langsung ke kru outlet. Itu nggak beres tuh, gimana itu? Itu nggak beres keuangannya, itu purchasingnya nggak beres. Bubar. Tatanan organisasi ini bubar. Di sini fase-fase paling sulit. Di sini fase-fase yang paling sulit, teman-teman, karena molak-malik itu. Ada komplain molak-malik, ordernya nggak beres, itu langsung pengen dikerjain sendiri. Tak kerjain sendiri, beres semuanya. Siapa yang ada di situ? Siapa teman-teman yang ada di situ? Ayo, acung. Mau didelegasikan ke orang itu nggak ada yang bisa, nggak percaya. Ngacung. Ayo, ngaku, nggak ada orang yang bisa ya. Atau bisa semua, atau belum nemu ya. Malu saya. Yang materi ini saya buat untuk Bu Anita kok, Bu. Nggak, bercanda Bu Anita, bercanda, maaf. Enggak, belum nemu, pernah ngalami kan ya. Ini loh yang paling berat. Saya pun juga berat sekali ketika mendelegasikan owner ini ke store manager, saya ke store manager.
Iya kan? Rasa malas saya mendorong untuk mendelegasikan tugas-tugas. Iya, itu sindrom love baby. Merasa bahwa kita yang paling pintar dan tidak ada di dunia ini yang bisa menyelesaikan masalah apotek kita. Itu saya bahas detail di 31 KBO. 31 kesalahan business owner going to corporate, gagal going to corporate gitu. Ya, jadi Superman. Itu. Syukur kalau Superman ada ini ya, ada Wonder Woman, ada Batman gitu. Nah, ini Superman langsung sendirian itu. Itu. Ini paling berat karena ada sindrom love baby. Kalau teman-teman bisa melewati ini gitu, store manajernya ada ya. Store manajernya bisa mumpuni gitu. Dan ini pendelegasian ini nggak cuma 1 bulanan loh teman-teman. Bagaimana teman-teman store manager dengan owner ini harus nempel terus itu. Nempel terus teman-teman, caranya adalah store Anda tidak boleh turun ke bawah. Anda harus melatih store manager. Yang Anda latih adalah store manager Anda. Pilihannya adalah store manager Anda bisa mengeksekusi dengan latihannya atau store manager Anda out. Pilihannya cuma itu. Tapi ketika Anda ke bawah, store manager Anda rusak. Karena dia akan menjadi ketergantungan dengan Anda lagi. Ya boleh di sampingnya, di atasnya. Ya di atasnya bisa. Di atasnya, ya di atasnya itu karena nggak muat sih Mbak. Mbak Irin. Bukan Pak, saya orangnya malas, makanya maksa cari cara supaya semua bisa didelegasikan tugas-tugas di outlet. Nah itu, carikan orang yang bisa ngerjain. Itu malas itu tanda-tanda Anda business owner beneran. Itu ya. Ini. Nah, kalau Anda bisa lepas, maka Anda bisa yang pertama, tahap pertama lagi ya. Tahap pertama lagi, Anda mendidik store manager lagi nih. Anda mendidik store manager lagi untuk apa? Buka outlet kedua. Anda mendidik store manager lagi buka outlet ketiga. Anda ini buka apotek ketiga. Saya turun lagi ya. Iya, downgrade ya. Downgrade. Maka store manager kalau keluar yang ngurusin harusnya HRD itu operation, maka harus ada orang HRD, orang operationnya backup sebelum ada store manager lagi. Sesungguhnya store manager ini dia supervisor sesungguhnya gitu, leadernya itu. Ketika leadernya keluar ini, maka sesungguhnya yang tidak jalan adalah bagaimana dia mencapai target omset. Tapi ya juga berpengaruh sekali sih store manager ini gitu, karena purchasing juga jadi tidak terkendali gitu. Tapi kalau sistemnya bagus, purchasing kan bukan store manager kan hanya tanda tangan, hanya ini gitu. Kru outlet yang purchasing sendiri gitu. Nah maka ini adalah struktur organisasi duplikasi. Teman-teman udah punya keuangan, HRD, purchasing, operation, development, marketing gitu. Nah masing-masing pimpinan punya anak buah. Orang profesional mulai ada nih di sini. Orang profesional mulai di keuangan ada orang profesional, HRD ada orang profesional, purchasing, operation, development, marketing, itu orang-orang profesional berpengalaman di bidangnya. Ini dia yang mengelola unit-unit outlet ini gitu. Terus ini struktur organisasi entrepreneur 1 nih. Nih, owner dengan partner bisnis nih, ada general manager nih, ada GM. Ini juga lebih sulit lagi nih tantangannya. Owner dan partner bisnis ini itu dengan general manager bagaimana? General manager orang profesional ini gimana bisa ngelola semua outlet enggak gitu. Ini. Itu. Nah, ini tantangannya nih. Sindrom love baby-nya lebih kuat lagi nih nyerahin ke GM nih. Kalau sistem kita nggak jalan, ini gagal nih. Ini gagal. Nah, terus yang kedua adalah ini nih. Struktur organisasi entrepreneur 2 nih. Owner sama partner bisnis itu ada holding, ada manajer keuangan, manajer marketing, manajer operation, manajer HRD. Manajer ini tugasnya adalah membentuk mengurusi bisnis unit yang udah settlement. Unit bisnis A itu apotek, unit bisnis B bengkel misalnya, unit bisnis C restoran, unit bisnis D digital itu misalnya itu kan. Nah, kemudian tugas orang holding ini mengurusi bisnis yang sudah settlement dan membuat bisnis-bisnis baru.
Ownership, konektor itu, dengan konektor itu investor, bisnis pasif, properti, emas, paper aset gitu. Itu di sini struktur organisasi entrepreneur 2. Nih ya. Oke, bermanfaat ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan nih. Kalau di bisnis apotek, store manager lebih efektif seorang apoteker atau kru outlet yang sudah lama bekerja dengan kita? Lebih efektif orang yang pinter. Gitu. Orang yang bisa memerankan fungsi store manager. Idealnya itu sesungguhnya apoteker pengelola apotek itu store manajernya gitu. Tapi dia pertanyaannya adalah dia mau belajar atau enggak gitu. Atau pilih yang apoteker, dia mau belajar menjadi store manager. Dinda, saya punya anak Dinda, Adil itu apoteker tuh. Dan dia bisa mampu jadi store manager. Gitu.